Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya yakin kita semua di dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online dari GBT atau Gereja Bethel Tabernakel Medan. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan dan sehingga kita boleh beri oleh kesempatan pada hari ini untuk menikmati ibadah online. Salam bagi saudara semua yang ada di rumah, saya menyapa kita semua. Saudara yang di rumah, saudara yang baru bergabung bersama dengan kami, Shalom, kiranya kita semua berada dalam lindungan Tuhan, senantiasa diberkati dan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam beberapa saat saudara, kita akan dipandu oleh seorang worship leader. Worship leadernya hari ini adalah debut dia pertama kali untuk melayani Tuhan secara worship hari ini. Saudara akan diajak bernyanyi bersama-sama, saudara akan mendengarkan firman Tuhan juga, saudara akan mendengarkan pengumuman dan menerima berkat dari gembala. Saudara, kita akan tetap mengikuti setiap jalannya ibadah ini dengan baik, sama seperti ketika kita beribadah di gereja, kita menikmati dan menghormati firman Tuhan juga, saudara juga akan dipandu untuk mendapatkan perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya kita bisa menikmati jalannya ibadah ini dengan penuh hormat dan penuh penghargaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kemurahan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa mempersiapkan dan mengikuti ibadah meskipun melalui online. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Biar kita memiliki hati yang baru, memiliki hati yang mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, mau lebih lagi mendengarkan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah ini, kita mau mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, biar hanya Tuhan yang kita permuliakan dan hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, di dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Oh Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Kaulah Allahku. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, Kaulah Allahku. Haleluya. Yesus, terima kasih Haleluya. Betapa Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Betapa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semata-mata karena kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan kami sungguh menyadari kemurahan-Mu itu lebih dari hidup ya Tuhan. Maka mulut kami, bibir kami, hati kami tidak akan pernah berhenti bersyukur padamu ya Tuhan. Bahkan lewat apapun yang sedang kami hadapi, satu hal yang kami selalu alami Tuhan, kebesaran-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami sanggup memuji-muji nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ada hari yang sudah Tuhan berkati ini, bersama seluruh saudara seiman, kami boleh ya Tuhan datang beribadah pada Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka dengan saudara-saudara seiman yang lain di rumah Tuhan, tapi kami beribadah secara online. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami rindu menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, sehingga Kau bertahta di atas pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan yang heran. Roh Allah yang kudus itu bekerja bagi setiap kami, menguatkan, meneguhkan kami, menghibur kami, mengajar kami lagi Tuhan, supaya kami mengerti bahwa hidup kami adalah memuliakan nama Tuhan apapun keadaannya ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani, hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian, dalam memuji menyembah Engkau, hamba-Mu yang akan memainkan musik ya Tuhan, supaya Engkau juga yang mengurapi. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan Engkau mengurapi. Tuhan berkati seluruh gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh tubuh Kristus yang beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya berkat Tuhan ada bagi kami, bagi bangsa Indonesia, bagi negara-negara, bagi bangsa-bangsa yang meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya pada hari ini kita mau tanggalkan semua beban yang ada di dalam hidup kita, karena kita akan bersuka bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam hadirat Tuhan kita akan bersuka. Haleluya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan
bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersuka. Amin. Amin Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pujian kita, karena Yesus berkata hanya Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita, untuk mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena seperti janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Begitu juga dengan kita. Kita harus sedia untuk menanti janjinya Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik. Karena hanya Dia jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yesus, haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Di hari yang spesial ini kami menikmati persekutuan kami dengan Engkau, persekutuan kami dengan keluarga kami juga. Dan kami bersyukur Tuhan, di masa-masa krisis ini kami masih boleh menikmati hari-hari kami yang ditolong oleh Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami percaya dan kami yakin bukan karena kami hebat, tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan atas kami yang berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti, dan Tuhan tolong mulut lidah hamba-Mu, apa yang Tuhan taruh di hati hamba akan hamba sampaikan sebentar. Tuhan tolong pakailah mulut lidah hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan dengan baik apa yang Tuhan mau sampaikan. Biar kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan dan kata-kata yang tersampaikan juga bisa dimengerti dan dipahami oleh setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biar Allah Roh Kudus yang bekerja dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada ibadah yang kesekian kalinya untuk online. Kalau kita melihat Bapak Ibu, sejak masa pandemi COVID-19 ini hampir nyaris semua orang membatalkan beberapa rencana-rencananya. Banyak juga rencana perjalanan, rencana liburan, rencana bisnis, rencana rapat, bahkan ada yang membatalkan rencana pernikahan, mungkin perayaan ulang tahun, gathering dari kantor, dan lain sebagainya. Bahkan rencana mudik tahunan yang bukan hanya bagi umat muslim aja, tapi bagi beberapa banyak orang untuk dipakai untuk mengunjungi keluarganya pun harus di cancel atau dibatalkan. Manusia hidup selalu nggak bisa lepas dari perencanaan.
Kita terus berencana karena kita tahu perencanaan itu baik, perencanaan itu membuat kita jadi punya strategi atau langkah-langkah yang harus diambil. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Nah, bagi beberapa orang ini mungkin ada benarnya, tapi kita menyadari bahwa perencanaan kita bisa terjadi ketika ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebuah tema yang saya berikan, tema Be Prepared, bersiaplah, yang saya ambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kita akan melihat ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Cerita ini adalah cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya bacakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga umpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama, gak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti enggak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di sana. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, ini gadis-gadis bodoh, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu yang tadi pergi beli minyak, berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi tuannya menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini menarik sekali untuk dibahas. Pada Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 1 menuliskan, apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. Jadi cerita ini bukan hanya tentang kerajaan surga aja, tapi bagaimana anak manusia atau Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini, caranya akan seperti apa. 10 gadis pengiring itu melambangkan gereja Tuhan, melambangkan kita sebagai gereja Tuhan. Perumpamaan ini menarik sekali dibahas, apalagi saudara masa-masa ini seringkali saya temukan beberapa broadcastan message di grup WhatsApp. Nge-broadcast info-info bahwa ada yang mengaitkan COVID-19 ini dengan akhir zaman, ada yang nakut-nakutin, ada yang bilang nubuat-nubuatan dan lain sebagainya. Banyak sekali teori-teori, bahkan ada teori konspirasi dan lain sebagainya. Bahwa bermunculan tentang Yesus sudah mau datang. Benar Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu enggak lama lagi. Tanda-tandanya sudah semakin nyata. Maka itu kita akan mempelajari hari ini. Dan perumpamaan ini mengingatkan kita akan pentingnya kesiapan. Persiapan setiap saat untuk kedatangan keduanya Yesus. Perumpamaan ini adalah satu pelajaran tentang nilai kesiapan atas perencanaan untuk menyongsong masa depan. Untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara mengenai 2 hal pada hari ini. Poin yang pertama, bersiap atau wise prepare. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara, beberapa saudara mengetahui, saya punya kebiasaan yang nyaris semua pada tahu, saya suka banget bawa tas gede. Kalau sampai ada yang bilang, si Cicik mah bawanya kayak bawa goni, gede banget tasnya. Begitu banyak barang di dalamnya Bapak Ibu Saudara, saya sempat bingung dengan orang-orang yang bisa bawa tas kecil dan dengan barang-barang. Saya bingung gimana caranya mereka bisa muat setiap barang-barang yang dibutuhkan di dalam tas kecil itu. Saya kira saya adalah orang yang well prepared. Saya kira saya benar-benar sudah mempersiapkan dengan baik. Tapi ternyata saya enggak wise. Well prepared kan dipersiapkan dengan baik. Wise prepared dipersiapkan dengan bijak. Nah menurut saya mempersiapkannya dengan baik. Di dalam tas saya ada betadine, ada obat-obat segala macam. Jadi kalau ditanya, Ci lu punya ini enggak? Ada. Ci lu punya ini enggak? Ada. Pokoknya sampai kanker pen segala macam juga dulu ada di tas saya. Sampai akhirnya saya mikir, satu hari tas saya lama-lama karena terlalu berat jadi rusak, cepat rusak.
Terus akhirnya saya dikasih tas kecil sama adik. Saya pikir, ya ternyata sampai saya masukin semuanya dan masih muat karena saya masukinnya kecil-kecil. Baru saya menyadari, ternyata selama ini saya bukan wise prepared. Saya kira saya well prepared, tapi barang-barang yang saya siapin itu enggak semuanya dipakai. Dalam kehidupan kita harus bisa memilah dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan bijak. Seperti saya menyadari juga satu hal ketika membaca kisah tentang 5 gadis ini. 5 gadis bodoh adalah mereka yang tanpa persiapan. 5 gadis bijaksana dikatakan bijaksana karena mereka punya persiapan yang bijak. Mereka bukan bawa minyak di dalam gentong. Kalau saudara lihat di gambar itu ada gentong gede untuk tempat minyak. Tapi mereka membawa minyak di dalam buli-buli. Nah, pakaian para gadis pengiring pengantin yang dikenakan oleh 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini sama. Di ikat pinggang mereka ada buli-buli kecil. Nah, itulah yang diisi minyak oleh para 5 gadis bijaksana ini untuk mengisi ulang minyak di dalam pelita mereka sehingga pelita mereka akan tetap menyala. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan bijak, dengan baik. Bukan saja tapi wise. Mereka mempersiapkannya dengan baik. Mereka bukan mesti bawa tangki minyak, jerigen minyak, galon minyak, tapi mereka cuma bawa buli-buli secukupnya. Dan mungkin kita pikir, kenapa 5 gadis bijaksana ini begitu egois dan pelit? Mengapa nggak mau bagi sedikit aja? Waktu dulu saya baca cerita ini, saya mikir, pelit banget sih. Masa bagi dikit aja? Nggak mau, mungkin bagi 2-3 tetes kan masih bisa. Tapi mereka bukannya egois dan pelit, tapi mereka bijak. Mereka tahu kalau mereka membagi walaupun sedikit aja, nggak akan ada minyak yang cukup bagi mereka. Untuk mempersiapkan pelita tetap menyala sampai mempelai pria datang. Mereka harus pelita itu harus tetap menyala selama prosesi mereka masuk. Dan selama tari-tarian mereka masuk untuk menyambut mempelai pria, mereka harus mempersiapkan pelita itu tetap menyala. Pikiran mereka mengatakan minyak yang ada dalam buli-buli itu hanya cukup untuk 5 orang, bukan 10 orang. Ini yang merupakan contoh lain bukan hanya bijak dalam bersiap, tapi bijak dalam berpikir. Mereka bukan hanya mempersiapkan minyak saja, tapi mereka berpikir kalau mereka memberi, gak akan cukup buat mereka. Mereka menjadi 5 gadis bodoh juga dong. Nah, akhirnya mereka pergi, ya 5 gadis bodoh ini, tapi ketinggalan karena ketika mereka pergi, si pengantin pria sudah keburu datang, pintu ditutup. Pendekatan Alkitab, cerita ini adalah tentang masa depan, di mana Yesus akan datang kedua kalinya, dan di mana gak ada seorang pun yang tahu, masa depan. Pendekatan Alkitab untuk masa depan baik bagi pribadi kita, untuk gereja Tuhan, dan serta kedatangan Kristus yang kedua kalinya, bukan hanya tentang prediksi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya tentang planning atau perencanaan, tapi juga tentang doa dan persiapan setiap orang percaya sebagai gereja Tuhan yang bersiap-siap menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam seluruh Alkitab kita belajar dan melihat keinginan Allah agar setiap orang percaya melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Bukan setelah berencana baru kita libatkan Allah dalam perencanaan hidup kita. Tapi sebelum berencana kita mengajak Allah terlibat dalam rencana kita. Baru kita berjalan mengikuti rencana Allah. Yang kita libatkan Allah di dalam perencanaan hidup kita. Bukan kita sudah berencana baru kita melibatkan Allah. Jangan kebalik Bapak Ibu Saudara. Kita memang gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan kita gak pernah tahu. Secara umum Bapak Ibu Saudara banyak orang memiliki prediksi dan perencanaan untuk masa depan. Ini gak salah sama sekali. Dan karena saya juga orangnya kayak gitu, saya suka nge-planning apa yang harus saya lakuin. Bahkan kayak setahun ini mau ngapain aja udah saya planning biasanya. Sehingga kita bisa melakukan persiapan. Sama sekali nggak salah, itu baik kalau kita merencanakan atau kita benar-benar bisa nge-plan atau ngerencanain sesuatu. Tetapi dalam perencanaan kita harus menyadari, jangan sampai Tuhan menjadi nomor 2, nggak kita libatin sama sekali dalam perencanaan kita. Tips sebagai Bapak Ibu Saudara kalau mau merencanakan sesuatu, berdoalah terlebih dahulu.
Sehingga setiap rencana kita benar-benar selaras dengan rencana Allah dalam hidup kita. Dalam seluruh Alkitab kita belajar dan melihat Allah ingin terlibat dalam hubungan antar manusia dan manusia dengan Allah. Allah ingin terlibat dalam setiap perencanaan manusia. Allah ingin terlibat dalam setiap persiapan yang dilakukan oleh manusia. Segitu sayangnya Allah pada kita. Allah bukan terlalu kepo, tapi karena Allah sangat mengasihi kita dan peduli kepada kita. Allah tahu kalau manusia dibiarkan sendirian, persiapannya pasti berantakan. Allah tahu kalau manusia dibiarin rencanain sendirian, belum tentu rencananya menuju hal yang baik. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita harus melibatkan Allah dalam setiap perencanaan dan persiapan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita harus menghabiskan banyak waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Dalam setiap seruan kita, dalam setiap doa-doa kita cari tahu dulu tujuan Allah dalam hidup kita apa, dalam hidup keluarga kita apa, dalam gereja ini apa. Daripada kita duduk berjam-jam menyusun rencana tentang apa yang kita kira Tuhan mau kita lakuin dalam hidup kita, ternyata kita salah. Jadi lebih baik kita habiskan lebih banyak waktu untuk berbicara kepada Tuhan lebih dahulu sebelum kita membuat rencana, sebelum kita membuat persiapan yang kita kira itu baik buat kita. Di dalam Alkitab saudara kita akan menemukan kisah demi kisah di mana Allah yang buat rencana, manusia yang melakukan preparationnya. Dalam kisahnya Abraham dipanggil Allah untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah yang diberitakan oleh Tuhan sendiri sebagai satu tanah perjanjian yang Allah nggak sebut tanah itu ada di mana. Abraham cuma disuruh sama Allah, Abraham keluar dari tanah kelahiranmu dan pergilah ke tempat atau tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kata Allah kepada Abraham. Allah nggak ngasih tahu, Abraham pergilah ke tanah A, ke tanah B, enggak. Abraham jadinya nggak bisa rencanain perjalanannya, itinerary-nya kayak gimana. Rencananya tuh kayak gimana, jam sekian ke sini, jam sekian ngapain, nggak bisa. Abraham cuma bisa melakukan apa? Persiapan dengan kasih tahu keluarganya, dia kemas-kemas, beres-beresin tendanya, dia bawa makanan untuk di jalan dan cus berangkat. Rencananya adalah rencana Allah. Abraham melakukan persiapannya. Lalu bangsa Israel, peristiwa keluarnya bangsa Israel juga, itu kisah tentang doa, tentang seruan bangsa Israel yang naik sampai ke telinga Tuhan, yang karena mereka udah gak tahan lagi diperbudak oleh orang Mesir. Dan tentang doa dan juga persiapan. Bangsa Israel ini benar-benar mereka berteriak sama Tuhan. Mereka berdoa, Allah buat rencana. Rencana keluarnya bangsa Israel ini bukan rencananya Musa atau manusia. Bukan rencananya bangsa Israel. Tapi rencana Allah yang dilakukan dan dipersiapkan oleh Musa dan bangsa Israel. Allah bilang sama bangsa Israel, oke, hari ini keluar, baru mereka keluar. Jadi rencana perjalanan mereka mau keluar setelah tulah ke-10 itu bukan dari Israel sendiri, bukan dari Musa sendiri, tapi dari Allah sendiri. Jadi Allah yang merencanakan dan manusia atau bangsa Israel mempersiapkan perjalanan mereka. Mereka siap-siap, mereka ngambil segala sesuatu yang bisa mereka bawa kemah, mereka bawa tenda, mereka siapin makanan seperti roti, dan mereka menunggu perintah atau firman dari Tuhan. Begitu Tuhan bilang, oke, jalan, baru mereka jalan. Dari kisah-kisah ini Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain kita bisa menyimpulkan kebenaran dari firman Tuhan atau dalam Alkitab adalah Tuhan melakukan perencanaan dalam hidup kita melakukan persiapan sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita yang berencana, Tuhan yang siapin. Jangan kebalik. Jangan nyuruh-nyuruh Tuhan, karena Tuhan bukan pesuruh, saudara. Tuhan bukan orang yang bisa disuruh-suruh. Tuhan itu penguasa hidup kita. Bukan yang kita suruh-suruh Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Lalu kita buat transaksi dalam doa, enggak seperti itu. Tapi kita libatkan Tuhan dulu di depan. Tuhan buat rencananya, kita lakukan persiapannya. Kita balik lagi ke dalam 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana ini dikatakan bijak bukan karena cara pakai bajunya mereka. Wah, mereka pakai bajunya tertutup. Mereka bijak sekali, bukan. Mereka juga tidak dibilang, wow, tatanan rambutnya begitu baik. Mereka bijak sekali. Atau mereka menggunakan atau mereka terdiri dari orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi. Mereka bijak sekali, tidak seperti itu. Tapi 5 gadis ini dikatakan bijaksana dan yang lainnya dikatakan bodoh. Bukan karena penampilan mereka, bukan karena baju mereka, bukan karena gaya rambutnya atau pendidikannya, tapi karena kesiapannya. Karena mereka siap, mereka benar-benar bersiap dengan bijak. Ketika kita memiliki
persiapan yang bijak, itu artinya dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Artinya kita benar-benar seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa rencana yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita mau jaga hubungan kita yang erat tanpa sekat dengan Tuhan. Seringkali kita melupakan, kita harus punya hubungan. Kita datang kepada Tuhan sekali dua kali, gampang saudara. Kalau saudara ingat malam awal-awal kita disuruh stay at home di rumah aja, itu saya menyerukan Bapak Ibu Saudara ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa Bapak Ibu Saudara dari jam 9 sampai jam 11, terserah saudara mau doanya kapan, berapa lama, terserah. Tapi ada pokok-pokok doa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tetap tekun berdoa sampai hari ini. 1-2 kali kita bersiap berdoa, diingetin kita berdoa. Tapi untuk melakukannya dengan tekun, itu yang susah ya kan? Itu yang membuat kita bolong-bolong, Tuhan taulah. Tadi kan udah doa Selasa. Tuhan taulah. Itu yang membuat susah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita perlukan adalah hubungan kita dengan Tuhan itu dipelihara. Terus erat tanpa sekat. Kita bukan hanya mau terlihat rohani aja. Bukan mau terlihat berdoa, saya nggak nyuruh saudara begitu berdoa lapor di grup, nggak usah. Atau saudara begitu terlihat sungguh-sungguh, nangis, keluar air mata ingus, berceceran di mana-mana. Nggak perlu saudara. Kita nggak perlu terlihat Kristen aja. Tapi kesiapan yang kita pelajari ini mengajarkan kita bukan hanya untuk puas dengan pencapaian agama, terlihat beragama, terlihat rohani, terlihat berdoa, terlihat sungguh-sungguh. Tapi kita memiliki satu takut akan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita gentar, kita takut pada Tuhan. Karena kasih, karena sayang dan peduli sama Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut masuk neraka. Bukan kita gak berdoa, aduh nanti kalau gak berdoa Tuhan marah. Bukan begitu saudara. Kita berdoa, kita bersekutu, kita menyembah, kita bernyanyi. Karena kita rindu kepada hadirat Tuhan. Bukan karena terpaksa. Nah, dengan demikian kita sedang mempersiapkan diri kita. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan akan menguji dan mengungkapkan siapa di antara pengikut Yesus, siapa di antara kita yang penuh persiapan. Persiapan itu bukan langsung jadi Bapak Ibu Saudara. Tapi benar-benar kita memiliki persiapan yang dibangun sehari demi hari sesuai dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Siapa yang siap, prepared and ready. Siapa yang bersiap-siap, penuh persiapan dan siap. Siapa yang tidak akan kelihatan nanti. Tentunya kita mau menjadi bagian orang yang siap. Ketika Tuhan menemukan kita, kita adalah orang yang siap taat. Kita adalah orang yang siap benar-benar memiliki hubungan, bukan pura-pura, tapi hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar menjaga dan memelihara iman kita, kasih kita dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan hari demi hari. Tekunlah berdoa, waktunya enggak lama lagi, waktunya sebentar lagi kita akan melihat Tuhan Yesus akan datang. Mungkin kita enggak lihat, mungkin kita akan benar-benar menikmati waktu demi waktu, hari-hari ini. Nikmati waktu-waktu demi waktu ini saudara, sampai Yesus datang kembali. Kita tetap ditemukan orang-orang yang siap. Yang kedua, kita akan melihat yang pertama tadi bersiap atau wise prepared, yang kedua adalah berjaga-jaga atau war readiness. Kita sudah lakukan persiapan, langkah berikutnya adalah berjaga-jaga. Ini enggak asing lagi, tetapi kita akan lihat dan pelajari apakah maksud dari berjaga-jaga itu. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga seringkali kita temukan di dalam Alkitab. Yesus berkali-kali menyebutkan kata-kata ini pada murid-muridnya. Berdoa dan berjagalah. Itulah kata-kata Yesus. Bahkan pada saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang ini juga pada 3 orang murid terdekatnya. Hei kamu berdoa dan berjagalah, jangan tidur katanya. Berjaga-jaga itu apa sih? Berjaga-jaga adalah siap sedia. War readiness, siap berperang. Ini adalah langkah selanjutnya setelah persiapan yang bijak. Nah seperti ini Bapak Ibu Saudara, contohnya adalah seorang prajurit.
Seorang prajurit yang akan maju berperang, dia akan mempersiapkan pakaian perangnya, pisau yang diasah tajam, senapan yang diisi peluru penuh, rompi anti peluru mungkin, pakai topi yang ada helmnya, pakai sepatu boots, nggak mungkin dia cuma pakai sendal jepit ke medan perang. Terus ada peluru cadangan dia bawa, segala keperluan perang lainnya dia pasti bawa. Itu persiapan dia di menuju medan perang. Nah, berikutnya adalah berjaga-jaga. Prajurit yang sudah membawa persiapan perang, segala peralatan perangnya itu harus dia pakai. Setiap peralatan perangnya bukan dia pajang. Bukan cuma dia taruh di dalam tas. Bahkan gak jarang para prajurit yang ada di medan perang harus tidur dengan baju lengkap, dengan baju yang lengkapnya, bahkan dengan senapan dia peluk di dada. Supaya apa? Ketika musuh tiba-tiba menyerang, dia siap sedia langsung bisa melawan. Hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara adalah medan perang. Medan perang untuk melawan apa? Melawan banyak hal. Bukan hanya melawan virus dengan antibodinya aja, tapi melawan penguasa-penguasa di udara juga Bapak Ibu Saudara. Kita harus siap sedia, terutama untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kesiapsediaan orang percaya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara, seperti prajurit yang mau berperang. Gak pernah ada yang tahu Yesus kapan datang, seperti gak pernah ada yang tahu kapan serangan musuh. Yang bisa aja saudara Yesus datang besok, lusa, 2 minggu lagi, tahun depan, bulan depan, atau mungkin hari ini. Gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, pandemi COVID-19 ini itu seperti satu wake up call atau panggilan untuk bangun bagi gereja-gereja atau bagi orang percaya untuk bersiap dan bersiap sedia di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus. Jangan goyah. Mungkin kita mendengar berita sana sini, berita yang negatif, berita yang penuh ketakutan itu membuat kita parno dan iman kita tergoyahkan. Jangan goyah Bapak Ibu Saudara, kita harus bersiap dengan perlengkapan senjata perang kita. Kita harus rajin terus memelihara kehidupan berdoa kita. Kita harus rajin memelihara kehidupan penyembahan kita. Mezbah dupa itu harus terus dinyalakan. Penyembahan itu harus terus ada. Supaya apa? Kita kuat. Ketika iman kita kuat, kita mampu untuk tetap taat dan setia. Kita harus membuka telinga dan hati kita untuk seruan pertobatan. Seruan siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang entah kapan mungkin terjadi. Kita harus siap sedia, kalau enggak kita bakalan ketinggalan. Jangan biarkan telinga kita hanya terbuai untuk mendengarkan hal-hal tentang berkat dan selamat saja. Tapi dalam perjalanan iman kita harus benar-benar mengizinkan telinga kita pun dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu keras dan gak enak untuk didengar. Supaya kita terkoreksi, hidup kita dididik, hidup kita terus ada di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kita harus sadar, kita sudah hidup di zaman akhir. Oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Dalam perjalanan iman kita gak bisa benar-benar membedakan mana pengikut Kristus. Mereka semua bisa terlihat sama-sama bernyanyi, sama-sama semangat berdoa, sama-sama semangat bernyanyi. Tapi semakin lama perjalanan iman kita akan terlihat, semakin lama semakin akan terlihat mana kategori orang yang siap dan bijak, mana kategori orang yang gak siap alias bodoh kalau kata firman Tuhan. Mana yang siap dan merencanakan rencana mereka sendiri, mana yang siap dan melibatkan Tuhan untuk intervensi atau campur tangan, dan mana yang setia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat berjaga-jaga bukan hanya soal atributnya aja, tapi kita mau bersiap sedia dengan kesetiaan. Kita mau bersiap sedia, berjaga-jaga bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang palsu atau pura-pura. Kita mungkin bisa menipu banyak orang di sekeliling kita, tapi kita gak bisa menipu Tuhan. Kita gak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita lengah sedikit saja, kita menuliskan ketika 5 gadis bodoh kembali karena mereka gak siap. Apa kata Alkitab? Mempelai pria bilang, aku tidak mengenal kamu. Kita gak mau sampai gak dikenal oleh Tuhan. Kita mau kita tetap setia. Kita mau menunjukkan nilai diri kita yang kita tunjukkan dengan tindakan dan perilaku kita. Kita mau menunjukkan bahwa kita menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menunjukkan kepada Tuhan, kita menyesuaikan setiap perilaku kita dengan kesiapan dan kesiagaan penantian kita, menunjukkan kita siap sedia di hadapan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara,
Mungkin saja Kristus menolak semua hubungan dengan orang yang hanya mengaku di mulut aja tapi tidak dengan hati. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu bukan hanya terlihat dari mulut kita aja, tapi dengan perilaku kita, dengan hidup kita. Itu yang menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Ada sebuah kisah tentang seorang penjelajah laut Arktik yang bernama Shackleton. Dalam sebuah eksplorasi, dia meninggalkan kapten beberapa anak buahnya di sebuah pantai dan pergi membawa kapal untuk menjemput mereka kembali. Dia berjanji kembali dalam beberapa hari, tapi siapa yang tahu dalam perjalanan kabut yang sangat tebal, es yang keras mencegah dia segera kembali ke pantai itu. Akhirnya berminggu-minggu sampai akhirnya dia bisa kembali dan mendapatkan bahwa anak buahnya menyambut dia di pantai itu dengan sangat gembira. Ketika itu dia melihat dan dia terkejut. Padahal dia sudah sangat jauh dari hari di mana dia menjanjikan kembalinya dia ke pantai itu untuk menjemput anak buahnya. Dia bingung, dari kejauhan dia lihat anak buahnya udah sigap berdiri dan sangat bersuka cita menyambut dia. Padahal anak buahnya gak tahu kapan dia bakalan datang. Ketika dia menaikkan semua anak buahnya kembali ke kapal dan mereka sudah semua naik ke kapal, dia tanya kepada anak-anak buahnya, kenapa sih kamu bisa sangat siap ketika saya jemput? Padahal kan kamu udah nunggu berminggu-minggu dan kamu gak tahu kapan saya akan datang. Kamu juga gak bisa ngelihat saya karena ketutupan kabut. Kenapa kamu udah begitu siap? Bahkan gak perlu waktu lama untuk kamu naik ke kapal ini. Dia bilang gini, anak-anak buah mereka, gini Tuan, kapten mengajarkan kami, ayo anak-anak beresin tempat tidur kalian, beresin kantong tidur kalian dan beresin semuanya, beresin ransel kalian, hari ini kita akan dijemput. Setiap hari kami diajar untuk siap sedia, sewaktu-waktu Tuhan akan datang. Jadi kami harus selalu siap setiap sehari, siap sedia, setiap saat menanti kedatangan Tuhan. Dari sini saudara kita belajar, kedatangan Tuhan itu seperti ini. Akan terjadi sewaktu-waktu, kapan aja Tuhan bisa datang. Kapan aja Tuhan bisa kembali. Saudara mau ditemukan Tuhan dalam keadaan tidak setia, mau ditemukan Tuhan dalam keadaan berdosa, mau ditemukan Tuhan dalam keadaan tidak taat, atau saudara mau ditemukan Tuhan dalam keadaan siap sedia, setia dan taat. Kita bisa berubah hari ini. Kita mau meninggalkan setiap dosa-dosa kita dan kita mau mencari Tuhan selama kita tahu Tuhan berkenan ditemui. Mulai pembelajaran Tuhan yang selalu tekun, doa-doa pribadi kita, dan pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin hari ini kita gak bisa bertemu, tapi kita bisa lewat online. Kita gak mau tinggalkan itu. Kita mau jadikan itu satu kebiasaan yang baik, yang kita lakukan dengan tekun. Oleh karena itu saudara berjaga-jagalah, nantikanlah kedatangan Tuhan dengan kesiapan dan kesiapsediaan dan kesetiaan. Supaya ketika Yesus datang kembali, Ia menemukan kita taat dan setia. Bukan dalam keadaan tidak baik, tidak layak, dan tidak taat, dan tidak setia. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah kita di zaman akhir, di mana tanda-tanda semakin nyata. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya mungkin gak lama lagi, walau kita gak pernah tahu itu kapan, bahkan tak ada seorang pun yang tahu, tak ada seorang pun yang berani memprediksi. Tapi kita mau tetap siap sedia, taat dan setia, bersiap-siap senantiasa untuk hidup dengan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu dan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mau datang pada Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati. Kita mau nyatakan, aku mau setia kepadamu Tuhan. Aku mau ketika Engkau datang, Engkau menemukan aku, orang yang taat dan setia, anak yang taat dan setia. Aku mau Tuhan ketika Engkau datang kedua kalinya, aku tetap berada di dalam kebenaran firman. Kita mau nyanyikan lagu ini, seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita dari awal dengan sungguh-sungguh mau katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. sekali lagi, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. ini kami Tuhan. Biar pujian ini menjadi isi hati kami yang kami nyatakan. Kami rindu untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan, untuk tetap berada di dalam jalan kebenaran, tidak pernah lepas daripada firman yang kami dengar selama hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia, bahkan bersiap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kami mau Kau temukan kami adalah anak-anak yang tetap taat dan setia. Bahkan sampai ketika kami menutup mata, kami mau tetap setia mengiring Yesus. Hal terbaik dalam kehidupan kami, harta yang paling indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk menerima anugerah keselamatan, menerima anugerah kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan ini menjadi doa kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia, tidak pernah menyimpang daripada firman Tuhan yang kami dengar selama ini. Dan Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biar kami memahami dan mengerti sepanjang hidup kami harus tetap taat dan setia mengiring Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan juga roti dan anggur. Dan kita akan datang kepada Tuhan, kita mau nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Salibmu
kesempatan pada hari ini di mana Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk menikmati tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tertumpah melalui roti dan anggur, Tuhan. Yang ada di dalam tangan yang kami pegang dan ada dalam genggaman tangan kami ini. Terlebih dahulu Tuhan, Engkau kiranya mau mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami untuk mengambil bagian dalam prosesi perjamuan kudus ini yang memperingati betapa karya-Mu begitu besar dalam hidup kami, memberikan kami hidup sehingga kami boleh hidup hari ini karena kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang begitu besar dan dahsyat dan mahal bagi kami. Kami gak layak tapi Tuhan yang melayakkan kami. Dan Tuhan biar kiranya Tuhan mau memberkati roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di kayu salib setiap dosa kami sudah ditebus, sudah selesai dan genap ditebus oleh darah-Mu. Dan bahkan Tuhan setiap bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami, memulihkan kehidupan kami bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari saudara kita mau angkat dengan tangan kanan kita roti. Kita mau angkat di atas kepala kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara akan mendengar firman Tuhan dan memberi respon. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu diambilnya roti dan setelah sudah ia mengucapkan syukur dipecah-pecahkannya. Sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pecahkan bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan, katanya cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita berkati bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk berkat Tuhan di dalam perjamuan kudus yang sudah kami lakukan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu begitu besar. Tuhan menolong kami biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Murid-murid Kristus yang militan dan radikal. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat kemuliaan banyak bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum menerima berkat dari Tuhan, kita ada beberapa pengumuman sedikit. Yang pertama, seyogianya kita bulan Mei ini akan melaksanakan retreat, tapi karena pandemi COVID-19 ini, kita akan menangguhkan atau pending retreatnya sampai nanti akan diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara lagi. Mungkin di tahun depan atau di akhir tahun kita akan bicarakan karena kita nggak tahu nih sampai kapan pandeminya berakhir. Kita doakan pandemi ini akan segera berakhir. Kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberi persembahan atau perpuluhan, bisa ke rekening gereja yang bisa saudara dapatkan dari tim pastoral juga. Itu aja Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara semua diberkati dan oleh apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini. Kita sudah memuji bersorak-sorai bagi Tuhan. Sekarang kita mau menerima berkat dari Tuhan dan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita mau naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan karena Ia sangat layak dipuji oleh karena perbuatan yang ajaib. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Kami bersyukur Tuhan, kami merasakan betapa pimpinan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami merasakan Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan tidak terbatas, hadirat Tuhan lah yang menguatkan kami, hadirat Tuhan lah yang memberikan pemulihan bagi kami, bahkan keluarga kami. Bahkan kami belajar Tuhan, bagaimana menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, memelihara dengan tekun hari-hari kami, sehingga kami memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Kami memiliki hubungan yang erat, tanpa sekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebelum pulang Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau berdoa bagi Indonesia. Tuhan berkatilah Indonesia. Tuhan halau setiap sakit penyakit, virus dan semuanya dari Indonesia ini, sehingga terjadi pemulihan dan kebangkitan atas Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pemerintah kami, Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Takut akan Tuhan ada atas setiap pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, dari Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan beserta menteri dan staf-stafnya Tuhan yang menolong mereka, menguatkan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Juga kami berdoa bagi setiap pasien-pasien yang positif, PDP dan lain sebagainya. Tuhan yang menolong untuk memulihkan kesehatan mereka. Dan juga Tuhan untuk petugas medis yang bertugas untuk melayani setiap pasien-pasien ini, Tuhan berikan kekuatan ekstra dan kesehatan bagi mereka semua ya Bapa, sehingga biar kita merasakan betapa Tuhan yang campur tangan memulihkan kesehatan dan kekuatan bagi setiap petugas medis ini. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi kota Medan. Anugerahkanlah kesejahteraan, keamanan atas kota ini, sehingga Tuhan kami bisa hidup dengan damai sejahtera, dengan baik di kota ini. Tuhan sudah mendapatkan kami di kota ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap gereja Tuhan di seluruh Sumatera Utara. Biar kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan. Kami semua memberi dengan sukacita di dalam kelimpahan kekurangan kami. Engkau berkati dan berlipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tepatkan, siapkan bagi setiap kami, porsi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan yang menolong setiap kami, menjagai setiap kami, melindungi setiap jemaat Gereja Bethel Tabernakel Medan Jalan Kawi ini. Di dalam naungan Tuhan, kami semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Seluruh jemaat dan keluarga besarnya benar-benar dalam naungan Tuhan, terhalau dan dilindungi dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, siapkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai Yesus datang kembali. Setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.